Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai anatomi sistem pencernaan. Anatomi sistem pencernaan terdiri dari organ-organ pencernaan yang dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu organ dalam saluran pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Organ dalam saluran pencernaan ini meliputi mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Organ pencernaan pelengkap termasuk lidah, gigi, kantong empedu, kelenjar air liur, hati, dan pankreas. Gigi dan lidah terletak di dalam mulut yang juga membantu proses pencernaan dalam mengubah makanan dari bentuk kasar menjadi lebih halus atau disebut dengan bolus. Sementara kelenjar pencernaan manusia yang terdiri dari kelenjar air liur, hati, pankreas membantu menghasilkan enzim-enzim yang membantu proses pencernaan. Saluran pencernaan yang pertama yaitu mulut. Proses pencernaan dimulai di mulut, di mana pencernaan kimia dan mekanik terjadi. Di dalam mulut terdapat organ aksesoris yang membantu pencernaan makanan, yaitu lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus dan lunak, agar lebih mudah untuk ditelan dan dicerna. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil yang dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melewatkannya ke dalam kerongkongan atau esofagus. Selanjutnya, kerongkongan atau esofagus. Esofagus adalah saluran penghubung antara mulut dengan lambung, yang letaknya di antara tenggorokan dan lambung. Kerongkongan sebagai jalan untuk makanan yang telah dipunya dari mulut menuju lambung. Otot kerongkongan dapat berkontraksi sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan ini disebut dengan gerak peristaltik. Pada ujung kerongkongan terdapat cincin otot yang memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan yang naik kembali ke kerongkongan. Selanjutnya, lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf C yang ukurannya sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus di perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan, yaitu untuk menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, untuk mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, dan perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Hanya beberapa zat seperti air dan alkohol yang dapat diserap langsung oleh lambung. Zat-zat makanan yang lainnya harus menjalani proses pencernaan lambung. Dinding otot perut yang kuat mencampur dan mengocok makanan dengan asam dan enzim, memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Makanan diolah menjadi bentuk semi padat yang disebut kim. Kim perlahan dilepaskan sedikit demi sedikit melalui pyloric sphincter, sebuah cincin otot antara lambung dan bagian pertama dari usus halus, yang disebut duodenum atau usus 12 jari. Sebagian besar makanan meninggalkan perut hingga 4 jam setelah dimakan dan menuju ke usus halus. Usus Usus halus berbentuk tabung tipis sekitar 1 inci dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terletak hanya lebih rendah daripada lambung dan memakan sebagian besar ruang di rongga perut. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum usus 12 jari, jejunum bagian tengah melingkar, ileum bagian terakhir. Usus halus memiliki 2 fungsi penting. 1. Proses pencernaan selesai di sini oleh enzim dan zat lain yang dibuat oleh sel usus, pankreas, dan hati. Kelenjar di dinding usus mengeluarkan enzim yang memecah hati dan gula. Pankreas mengeluarkan enzim di dalam usus kecil yang membantu pemecahan karbohidrat, lemak, dan protein. Hati menghasilkan empedu. Empedu membantu proses molekul lemak dapat larut sehingga dapat diserap oleh tubuh. Kedua, usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Dari usus halus menuju ke usus besar. Di usus besar terjadi proses pembusukan makanan. Usus besar membentuk huruf U terbalik di atas usus halus yang digulung.
Ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Usus besar memiliki 3 bagian. 1. Sektum, 2. Kolon, 3. Rektum. Sektum adalah kantung di awal usus besar. Kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari sektum ke rektum. Bagian terakhir di usus besar adalah rektum, yang mana kotoran disimpan sebelum meninggalkan tubuh melalui anus. Fungsi utama dari usus besar adalah membuang air dan garam, bahan yang tidak tercerna dan membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri di usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna. Kemudian, kotoran dari usus besar yang tersimpan di rektum akan dikeluarkan melalui anus untuk keluar dari tubuh. Sekian penjelasan saya mengenai anatomi sistem pencernaan pada manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.